Oke, lanjut materi berikutnya, masih di bab relasi dan fungsi. Masuk ke bagian nilai fungsi. Nilai fungsi ini udah mulai hitung-hitungan. Untuk nilai fungsi bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan Ax ditambah B. Hurufnya yang ini, depan F ini, biasanya juga diganti dengan G, diganti dengan H, diganti huruf yang lain. Dan tapi menggunakan huruf kecil biasanya ya. Tapi sembarang penulisannya, tergantung yang buat soal ya. Ax ditambah B maksudnya pasti ada variabel X. Dan A sama B ini angka sembarang. Kita langsung ke contohnya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 4. Tentukan nilai dari f2. Kalau ada soal seperti ini, biasakan menulis dulu yang diketahui. Yang diketahui kan ada fx sama dengan 2x plus 4 dan mencari f2. Nah, biasakan ditulis seperti ini ya, untuk memudahkan kalian dan memudahkan juga yang mengoreksi, biar lebih mudah, biar lebih urut pengerjaannya. Setelah seperti ini, kemudian kita akan disuruh mencari f2. Berarti x-nya, ini kan fx disuruh mencari f2, berarti x-nya diganti 2. Ini, fx diganti f2. X diganti 2, berarti x yang di sini diganti dengan 2. 2x berarti kan 2 kali x, berarti 2 kali 2. Berarti f2 sama dengan 2 kali 2 ketemu 4, tambah 4 sama dengan 8. Gini ya. Jadi ini soal yang paling mudah untuk di bagian nilai fungsi. Diketahui rumus fungsi, mencari nilai f sekian, itu paling mudah. Tinggal x-nya diganti 2 kalau mencari f2. Mencari f5 berarti x-nya tinggal diganti 5. Ke contoh soal yang kedua. Sebuah fungsi gx sama dengan 5x dikurangi 2, bayangan dari 6 adalah. Seperti biasa, pertama tulis dulu yang diketahui. Dan di sini ada kata-kata bayangan dari 6. Nanti di nilai fungsi akan menemui kalimat-kalimat seperti ini. Bayangan dari 6, peta dari 6. Itu maksudnya sama aja disuruh mencari F6. Gini ya, kalau ada bayangan dari 6 itu berarti F6. Peta dari 6 itu juga F6. Jadi kalau ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini, tapi kalau ditulis langsung jadinya seperti ini ya, F2. Ini sama aja mencari F6. Caranya persis kayak soal nomor 1. Langsung ditampilkan semua. Persis ya. Fx sama dengan 5x min 2 mencari F6, berarti x-nya tinggal diganti 6. 5x berarti 5 kali 6, 30 min 2, ketemunya 28. Selesai. 1 sama 2 masih mudah. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah fungsi fx 3x plus 6. Fa sama dengan 18, tentukan nilai A. Ini kebalikan dari soal nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 sama 2, fungsinya diketahui, ini sama, fungsinya diketahui, rumus fungsinya. Kemudian kalau nomor 1 dan 2, disuruh mencari f sekian sama dengan titik-titik. Tapi kalau ini, f titik-titik sama dengan sekiannya sudah diketahui. 18-nya diketahui, disuruh mencari angka yang di dalam kurungnya ini berapa. Kalau ini kan yang nomor 2, angka di dalam kurung udah ada, mencari sama dengan berapa. Tapi kalau yang soal nomor 3, sama dengan berapanya ini udah ada, disuruh mencari yang di dalam kurung. Cuman beda bentuk soal aja. Seperti biasa, langkah pertama yang diketahui, yang ditanya tulis dulu. Yang diketahui fx sama fa. Fx-nya 3x plus 6, fa-nya sama dengan 18, disuruh mencari a. Biasakan tulis seperti ini ya, yang rapi, biar lebih paham, biar bisa enak buat belajar. Terus, di sini punya fx sama dengan 3x plus 6 dan punya fa. Fx-nya diganti fa. Ini, nah, f karena punyanya fa, berarti fx diganti fa. X-nya di rumus fungsi juga diganti A, karena ini X diganti A. X yang ini, perhatikan kursor, dia juga diganti dengan A. Terus 18-nya buat apa? 18-nya di sini. FA itu kan sama dengan 18. Berarti FA-nya diganti dengan
18. Nah, gini. Jadi 18 ini karena ini ya FA sama dengan 18, berarti FA ini diganti dengan 18. Kemudian dihitung biasa seperti waktu kelas 7. 6-nya dipindah ruas. Ini langsung ya karena kalian udah kelas 8. 6 ini kan pindah ke ruas kiri, berarti 18 dikurangi 6 ketemunya 12. Di sini tinggal 3A. Berarti A sama dengan 4. 12 dibagi 3. Jadi kalau punyanya apa, ditulis dulu semua. Yang ditanya apa, ditulis dulu. Punyanya fx, punyanya fa, berarti fa ditulis juga. Kalau fx diganti f6, berarti x-nya diganti 6. Fx diganti fa, berarti x-nya diganti a. Lanjut soal berikutnya. Dari suatu fungsi, diketahui peta dari B adalah negatif 6. Nah, ini juga sama kayak soal nomor 2 tadi. Kalau tadi kan bayangan, kalau ini peta. Sama aja ya. Rumus fungsinya ini. Hx sama dengan 2x min 4. Peta dari B adalah min 6. Berarti penulisannya, salah. Penulisannya berarti ini kok ini B ya. Salah. HB sama dengan negatif 6. Itu didapat dari ini. Peta dari B adalah negatif 6. Berarti HB sama dengan negatif 6. Disuruh mencari nilai B. Cara pengerjaannya sama persis dengan soal nomor 3. Cuman bedanya di kalimat soalnya aja. Kalau ini langsung diketahui nomor 3, FA sama dengan 18. Tapi kalau nomor 4, diketahuinya dalam bentuk tulisan ini. Peta dari peta dari B adalah negatif 6. Berarti HB sama dengan negatif 6. Kenapa H? Karena rumus fungsinya pakai huruf H. Cara pengerjaannya sama persis. Langsung sampai hasil akhir ketemu B sama dengan negatif 1. Persis ya, sama kayak nomor 3. Lanjut soal nomor 5. Nah, ini soal yang agak panjang. Tapi relatif mudah juga. Cuman pengerjaannya yang agak panjang, agak lama sedikit. Pertama, tulis dulu yang diketahui. Fx sama dengan Ax plus B. Memetakan 3 ke 2. Memetakan 3 ke 2 sama aja bayangan dari 3 adalah 2. Sama aja peta dari 3 adalah 2. Berarti menulisnya F3 sama dengan 2. Yang ini juga F6 sama dengan 8. Ini yang dicari ya. Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui ini, F-nya hilang. Fx sama dengan Ax tambah B. F3 sama dengan 2, itu didapat dari ini. Memetakan 3 ke 2. F6 sama dengan 8, didapat dari memetakan 6 ke 8. Langkah pertama, ini diperhatikan. Ini kan kita punya Fx. Dan kita punya F3. Ditulis awalnya Fx diganti F3. Agak panjang, bentar. Sampai sini. Oh ya, betul. Kita punya Fx sama dengan Ax plus B. Kemudian kita punya F3, berarti X-nya diganti 3. Berarti X di sini diganti 3. Berarti A dikali 3 hasilnya 3A ditambah B-nya tetap. Sama dengan 2. Ini kenapa sama dengan 2? Karena F3 sama dengan 2. Jadi kalau dia F3, dia jadinya 3A. Kalau ini F6, berarti dia jadinya F6 jadinya 6A. Ini ya. Sama dengan 8 karena ini F6 sama dengan 8. B-nya pasti selalu tetap B. Kemudian selalu dikurang dua persamaan ini. Dikurang, didapat hasilnya gini. 2 dikurangi 8, negatif 6. B dikurangi B, hilang, 0. 3A kurangi 6A, ketemu negatif 3A. Berarti A sama dengan 2.
Ini ya, ketemu A sama dengan 2. Kemudian untuk mencari B, ambil salah satu persamaan. Boleh yang ini, yang ini 3A tambah B sama dengan 2. Boleh yang ini, 6A plus B sama dengan 8. Tapi biasanya ambil yang bilangannya lebih kecil. Itu yang atas ini ya, yang 3A plus B sama dengan 2. Nah, ambil yang ini. Kita kan udah punya A sama dengan 2. A-nya masukkan ke sini. Karena 3A berarti 3 kali 2. Karena ketemu A-nya sama dengan 2. Tinggal dihitung. 6 plus B sama dengan 2. Berarti B sama dengan negatif 4. Ini 6 pindah ke kanan jadi min ya. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Ini baru ketemu A dan B. Baru menjawab pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B sekarang. Rumus fungsinya. Tulis dulu. Rumus fungsi awalnya itu kan fx. F-nya hilang. Fx sama dengan ax ditambah b. Tulis dulu ulang. Kemudian kita udah dapat A, udah dapat B. Kita masukkan di sini. A-nya kita ganti 2. B-nya kita ganti negatif 4. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Selesai. Rumus fungsinya berarti 2x karena A-nya 2 ditambah B-nya min 4 ditambah negatif. Berarti kan jadinya pengurangan. 2x dikurangi 4. Jadi rumus fungsinya 2x dikurangi 4. Sekarang yang C. Disuruh mencari nilai dari F5. Kita udah punya rumus fungsinya ini. Rumus fungsinya udah didapat 2x min 4. Kita tulis dulu. Kemudian disuruh mencari F5. Berarti Fx kita ganti F5. X-nya berarti diganti 5. 2x berarti 2 dikali 5. 2 kali 5 ketemunya 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi ya, jadi soal nomor 5 ini memang agak panjang. Dan walaupun misal pertanyaannya hanya tentukan nilai dari F5, tetap langkahnya semua ini ya. Pertama nyari A dulu, nyari B dulu, kemudian rumus fungsinya apa, baru mencari F5. Jadi kadang ada soal disuruh mencari semua gini. Kadang ada soal langsung diketahui ini tentukan nilai dari F5. Tetap harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa, rumus fungsinya apa, baru bisa mencari F5. Lanjut ke soal nomor 6. Ini hampir sama kayak soal yang nomor berapa tadi ya, nomor 3 kalau nggak salah. Tapi letaknya ini, fungsinya ada variabel lain. Yang diketahui ditulis dulu. Rumus fungsinya fx sama dengan ax plus 2. Memetakan 2 ke 8, berarti f2 sama dengan 8. Tentukan nilai A. Tulis dulu yang diketahui semua. Ini ya. Fx sama dengan ax plus 2 ini ditulis. Kemudian f2 sama dengan 8 itu didapat dari memetakan 2 ke 8. Ini ada fx, kita punya f2. Ditulis fx diganti f2. X-nya diganti 2. Ini ya, kita punya fx sama dengan ax plus 2, punya juga f2, berarti fx-nya diganti f2. X-nya diganti 2, x di sini, x ini juga diganti 2. Nanti A kali 2 ketemunya 2A. Kemudian f2 itu kan sama dengan 8, berarti f2 ini kita ganti 8. Jadi 8 sama dengan 2A plus 2. Kalau udah sampai sini kan tinggal dihitung biasa. 2 dipindah ke ruas kiri jadi 6 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 3. Ini ya, jadi sama aja. Jadi apa yang diketahui ditulis dulu, dibiasakan. Kemudian kita punyanya apa, punya F2 ya ditulis bawahnya F2.
2. Punya FA ya ditulis FA. Kalau X diganti 2, X yang di dalam rumus juga diganti 2. Kalau X diganti A, X yang di dalam rumus juga diganti A. Intinya seperti itu. Sekarang masuk ke soal terakhir ini, soal nomor 7. Daerah asal dari fungsi 5x plus 2 adalah 1, 2, 3, 4. Daerah asal itu sama aja domain ya. Tentukan daerah hasil dari fungsi tersebut. Kalau daerah asalnya diketahui, rumusnya diketahui, disuruh mencari daerah hasil, berarti kalian disuruh mencari semua nilai semua ini. Berarti F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa, F4 berapa, dihitung satu-satu. Pertama kita tulis dulu, ini rumus fungsinya, fx sama dengan 5x plus 2. Pertama nyari f1 yang paling kecil dulu. Ketemu 7. Kemudian cari f2 sampai f berapa ini? F2 sampai f4 ya. Ini kok hilang. F2 sampai f4 ketemu 22. Jadi dicari satu-satu seperti ini, baru hasil akhirnya dijadikan satu. Daerah hasil sama dengan 7, 12, 17, 22 dijadikan satu. Dan jangan lupa penulisannya ditutup dengan kurung kurawal. Ini ya, jadi kalau ada soal daerah hasilnya diketahui atau domain, disuruh mencari daerah hasil atau range, berarti disuruh hitung satu-satu. Selain hitung satu-satu, bisa juga pakai tabel. Mana tabelnya? Oh ini. Nah, dipindah ke sini. Pakai tabel gini. Nanti silahkan kalian lebih nyaman pakai cara yang mana, pakai cara yang kiri atau pakai cara yang tabel kanan. Caranya gini, kita punya fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Kita copoti dulu satu-satu. Ini 5x dicopot sendiri, 2 dicopot sendiri di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4 itu domainnya, daerah asalnya ditulis di sini. Kemudian yang ada x-nya, ini kan 5x. Nah, x-nya kita ganti dengan angka-angka daerah asal ini. 5x, 5, x-nya diganti 1, berarti 5 kali 1 ketemu 5. Kemudian yang di kolom 2, berarti x-nya diganti 2. 5 kali 2 ketemu 10. Dan seterusnya sampai 5 kali 4, sama dengan 20. Terus yang 2 ini, kenapa ini 2 semua? Karena 2 ini kan nggak mengandung unsur x. Kalau dia nggak mengandung unsur variabel, cuman angka gini, berarti ke sini ke kanan semua sama. Kalau ini 2 ya ini 2 semua. Kalau ini negatif 5, di sini ya negatif 5 semua. Kemudian tinggal dijumlah. 5 tambah 2, 7. 10 tambah 2, 12. 15 tambah 2, 17. 20 tambah 2, 22. Jadi daerah hasilnya sama 7, 12, 17, 22. Jadi sembarang mau pilih pakai cara yang mana ya. Cara yang hitung satu-satu seperti ini atau pakai cara yang tabel. Tapi kalau daerah hasilnya banyak, misal lebih dari 5, itu lebih mudah, lebih cepat pakai cara yang tabel. Tapi kalau masih sedikit, pakai cara yang satu-satu gini nggak apa-apa. Selesai untuk penjelasan tentang nilai fungsi. Silakan kalian pelajari, kalian ulang-ulang terus videonya sampai paham, karena ini hanya tentang membahas latihan soal ya. Jadi harus sering-sering latihan soal juga dari buku-buku paket yang sudah kalian dapat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.